Kekayaan alam Indonesia adalah anugerah yang harus dipelihara dan dijaga untuk dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Perubahan dan tuntutan kemajuan zaman bukanlah alasan untuk mengorbankan komitmen terhadap kelestarian. Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berperan memastikan kesinambungan ini tetap terjaga. Mengembangkan standarisasi sebagai acuan dan kesepakatan untuk memastikan keberlangsungan perkembangan dan kemajuan berjalan selaras dengan memelihara kelestarian. Karena anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa harus kita persembahkan pada pewaris bangsa dan pada dunia. Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit service function yang baru saja lahir, yang masih muda. Kurang lebih 3 tahun yang lalu kami lahir sebagai transformasi dari Badan Litbang dan Inovasi yang fungsi risetnya berpindah ke bawah BRIN. BSI LHK hadir sebagai jawaban atas masalah-masalah dalam ruang lingkungan hidup dan kehutanan, terutama berkaitan dengan standar lingkungan hidup dan kehutanan di masyarakat. BSI LHK memiliki visi untuk menciptakan masyarakat masa depan yang sensitif dan peduli akan pentingnya menerapkan gaya hidup sadar lingkungan yang sesuai dengan standar lingkungan, baik nasional maupun internasional. BSI LHK dirancang untuk menjadi super system bagi dijen-dijen lain yang berada di lain function. Dengan penyediaan berbagai standar bagi instrumen-instrumen yang ada, sehingga kita mempunyai ukuran yang pasti dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta pemanfaatannya di Indonesia. Tugas BSI LHK adalah menyiapkan standar-standar untuk ditanamkan dalam perizinan-perizinan tersebut agar proses perizinan dapat dan mudah. Aspek-aspek subjektivitas penilai izin dapat dihindari. Melalui 13 strategi instrumen LHK berkualitas, BSI berupaya untuk merealisasikan standarisasi yang sesuai dengan visi misi KLHK. Mulai dari regulasi, berbagai standarisasi, penerapan dan pemantauan, KHDTK, dan Good Governance LHK. Satu di antaranya adalah standarisasi persetujuan lingkungan di 12 sektor dan multisektor mudah. BSI LHK berperan untuk mengisi siklus perlindungan lingkungan, menjamin usaha dan investasi di 12 sektor usaha, dengan fokus pada skala usaha resiko menengah dan rendah. BSI LHK mengedepankan prinsip Trust and Verified, di mana kesempatan investasi dan usaha dipermudah, namun pengendalian dampak terus diperketat. BSI LHK tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dalam waktu singkat, BSI LHK berhasil menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat. Hingga September 2024, BSI LHK telah merumuskan sebanyak 289 standar. Berbagai standar tersebut kemudian melewati proses validasi, sertifikasi layak uji, uji terap, penanaman pada instrumen dan sistem kerja, pemantauan penerapan, dan penetapan standar. Pada bulan September 2024, Ibu Siti Nurbaya baru saja meluncurkan secara perdana 9 standar LHK, serta 54 standar persetujuan lingkungan yang ditanam pada sistem AMDALNet dan sistem informasi lain standarisasi instrumen BSI LHK. BSI LHK sampai dengan Agustus 2024 telah membuat 289 standar yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak. Satu di antaranya adalah formulir UKL-UPL standar spesifik. Formulir UKL-UPL standar spesifik adalah simplifikasi penyusunan dokumen lingkungan tanpa mengurangi esensi pengendalian lingkungan untuk mempermudah pelaku usaha merealisasikan bisnis yang ideal. Sekarang, formulir UKL-UPL standar spesifik melalui AMDALNet ini sudah berkembang dan banyak digunakan, dengan jumlah mencapai 2.000 aplikator setiap harinya. Sejak ditanam di AMDALNet pada tahun 2022 yang lalu, hingga Agustus 2024 ini, sebanyak 11 formulir standar UKL-PL spesifik untuk usaha dengan risiko menengah tinggi yang diproduksi oleh BSI LHK telah digunakan oleh 555 pelaku usaha atau kegiatan dalam proses persetujuan lingkungan. Sementara, formulir UKL-PL spesifik untuk risiko menengah rendah atau MR sampai saat ini telah digunakan oleh lebih dari 1,3 juta pelaku usaha
di mana terjadi peningkatan 3 kali lipat dibanding sebelum BSI LHK menanamkan standarnya di AMDALNet pada Desember 2023, yang penggunaannya pada saat itu baru mencapai 315.386 pelaku usaha. Sebuah contoh yang menarik adalah pada formulir UKLP standar spesifik untuk Rumah Sejahtera Tapak atau RST yang ditanam di AMDALNet pada tanggal 24 Juli 2024. Dalam waktu dia sampai 1,5 bulan telah digunakan oleh 987 pelaku usaha. Istimewanya, para pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dengan telah tersedianya formulir UKLP standar spesifik, mereka tidak lagi menyusun UKLP. Karena berdasarkan standar yang ada di sistem AMDALNet, secara otomatis akan mengenerate UKLPL bagi mereka berdasarkan data yang diinput di OSS RBA BKPM. Dalam rangka memastikan kesesuaian penerapannya, BSI LHK sampai Agustus 2024 telah memantau sejumlah 6.086 entitas penerap standar terhadap 118 standar yang dihasilkan oleh BSI LHK telah digunakan, yang tersebar di 34 provinsi pada 370 kabupaten dan kota. Untuk meningkatkan kualitas standar yang telah disusun tersebut, sebanyak 97 standar telah dinilai performa atau kualitas standarnya oleh Balai Penerap terhadap 732 entitas penerap standar. Ibu Menteri LHK telah memberikan arahan bahwa menerapkan 3 layer pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan hidup. BSI LHK bertanggung jawab atas tahap pertama, yakni penerapan standar dalam proses persetujuan lingkungan serta memastikan standar diterapkan. Pemantauan terhadap kesesuaian penerapan standar merupakan layer pertama, di mana apabila ditemukan ketidaksesuaian, menjadikan tugas bagi BSI LHK untuk melakukan fasilitasi agar standar diterapkan dengan benar. Penguatan peran standar juga dilakukan melalui pengendalian terhadap kinerja lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam pengendalian lingkungan melalui registrasi kepada lembaga penerap standar seperti Lembaga Penyedia Jasa atau PLJ, Penyusunan Dokumen AMDAL, LPJ Audit LH, Laboratorium Lingkungan, Lembaga Produk Ecolabel, dan Lembaga Verifikasi Ecolabel. Sampai saat ini, 905 lembaga-lembaga tersebut telah diregistrasi. Pengembangan labelisasi ramah lingkungan atau Ecolabel juga terus dibangun. Saat ini, terdapat 39 produk dari 4 kategori produk Ecolabel tipe 1 yang terregistrasi dan 337 produk dari 53 kategori produk Ecolabel tipe 2 yang terregistrasi. Dalam kerangka pengendalian kualitas lingkungan dan monitoring dampak dari usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan berisiko, BSI LHK mengelola laboratorium melalui penyelenggaraan sistem dan rujukan standar instrumen pengelolaan laboratorium lingkungan. Oleh karena itu, peran fasilitasi penerapan standar di sini sangat krusial karena menentukan kualitas pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya. Dan ini menunjukkan peran BSI LHK yang sangat penting. Sampai saat ini, sebanyak 22 jenis atau bentuk fasilitasi dalam 4 kategori, yaitu standarisasi pengelolaan lingkungan, standarisasi perizinan berusaha, kelembagaan dan kapasitas, serta kawasan hutan dengan tujuan khusus. Bentuk fasilitasi antara lain dengan membuatkan infrastruktur, memberikan sosialisasi atau penyuluhan standar, pendampingan cara menerapkan standar, pendampingan cara menyusun dokumen lingkungan, pendampingan untuk memperoleh persetujuan lingkungan, pendampingan untuk memperoleh sertifikasi produk. Di samping syarat-syarat khusus di atas, BSI LHK juga berkontribusi dalam menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI. Dalam 2 tahun pertama, BSI LHK telah dihasilkan sebanyak 21 RSNI dirumuskan. Pada tahun 2024 ini, ditargetkan sebanyak 22 RSNI akan kembali dihasilkan. Dengan ini, proses kesinambungan antara masyarakat dan standar lingkungan hidup yang baik akan berlangsung dengan mudah, aman, dan nyaman. Dalam perjalanannya, BSI LHK memiliki tantangan tersendiri. Sebuah unit yang terbentuk atas urgensi dan jati diri baru dengan sumber daya manusia yang memerlukan proses transformasi dari kerja-kerja sebelumnya, telah berhasil bertahan dan berkembang di era yang riuh akan perubahan. Tantangan ke depan misalnya terkait dengan kesiapan Indonesia untuk menjadi anggota OECD, tata kelola yang menjamin karbon berintegritas tinggi, serta persyaratan standar pada perdagangan global. Lewat berbagai
instrumen dan sterilisasi yang dilakukan oleh BSI LHK, Indonesia bisa memiliki andil yang tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga dalam skala dunia, dengan menjadikan standar Indonesia diakui oleh dunia. Dunia bergerak dengan cepat. Berbagai perubahan telah menciptakan peluang maupun tantangan untuk zamannya. Dalam konstelasi global, negeri kita adalah salah satu aset penting sehingga selalu menjadi perhatian dunia. BSI LHK dalam usia yang masih belia berupaya menjaga peran, harkat martabat, serta kedaulatan negeri. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita. Jaga kelestarian hutan kita. Jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa Nusantara tercinta.